Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istana bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai huruf, dan sekarang adalah huruf waw. Huruf waw merupakan huruf yang keluar dari bibir, dan perlu diketahui bahwa semua huruf bibir itu menunjukkan makna jamak. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Tsumma syafatani lamma kana an-nihayata hamala al-huruf al-jawami' al-ba'a wal-fa'a wal-mima wal-waw." Kemudian kedua bibir, ketika keduanya dianggap sebagai ujung dari mulut, maka ia mengandung huruf-huruf jamak, yaitu huruf ba, fa, mim, dan waw. Seakan-akan bibir ini yang melingkupi seluruh anggota mulut, sehingga suara apapun yang keluar dari mulut itu tidak akan bersuara atau keluar kecuali dia harus melibatkan bibir, sehingga ia disebut dengan huruf jawami'. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah juga, wa dzalika li anna harf asy-syafah lamma kana jami'an lil quwwah min mabda'i kharijil huruf ila muntahaha bimanzilatil khatamil akhir alladhi hawa ma fil muqtadim. Dan hal itu dikarenakan huruf bibir ialah yang mengumpulkan suara dari permulaan makharijul huruf sampai penghujungnya, sehingga seakan-akan ia itu seperti segel terakhir yang menutupi huruf-huruf lainnya. Sehingga coba kita renungkan, kita ucapkan huruf apapun tanpa menggerakkan bibir, maka akan sulit untuk diucapkan. Maka karakteristik huruf bibir ini menunjukkan maknanya, yaitu lil jam'i. Kita lihat bahwa huruf waw ini baik ia sebagai isim, yaitu dhamir, maupun sebagai huruf seperti pada jamak mudzakkar salim, huruf athaf, waw ma'iyah, wawul hal, dan yang lainnya, semuanya menunjukkan makna jamak. Di sini disebutkan al-waw takunu imma dhamiran aw harfa. Waw ini kemungkinannya dua, yaitu sebagai dhamir, yakni sebagai isim, atau huruf. Al-waw dhamir tusamma waw al-jama'ah, disebut dengan waw jamak. Wa tattasilu bil fi'lil madhi wal mudhari wal amr. Wa tu'rabu fi mahalli raf'in fa'il. Waw dhamir ini dia di-i'rab sebagai apa? Sebagai fa'il. Contoh dalam fi'il madhi syakaru, pada fi'il mudhari yashkuruna, kemudian pada fi'il amr ushkuru. Al-waw di sini waw fa'il. Ammal wawul harf, ya, waw yang dia berupa huruf, fatakunu ala arba'ati awjuh. Penulis menyebutkan ada 4 jenis. Yang pertama harfu ataf. Apa? Harfu ataf. Dan sebetulnya waw ini untuk berfungsi sebagai huruf tidak terbatas hanya 4 ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, di antaranya ada waw untuk jamak mudzakkar salim, dia juga huruf. Ada juga waw yang dia melekat pada dhamir munfasil. Dan ini pernah saya sampaikan pada audio sebelumnya, audio ke-6. Sebagaimana riwayat yang membaca, misalnya dalam surat Al-Fatihah, ada riwayat yang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu, diberi waw, wawul ishba namanya, yang mana waw ini melekat pada dhamir. Dan disebutkan oleh Ibnu Khalawih, di mana beliau menyampaikan, faman ashba'a fa'ala al-asli wa man ikhtalasa aradat takhfif. Siapa yang memanjangkannya, yaitu dibaca alaihimu, maka itulah asalnya.
Dan siapa yang memendekkannya atau dibaca alaihim, maka ia telah meringankannya. Ya, maka ini juga waw yang termasuk huruf. Nah, harfu ataf, di mana waw adalah asalnya huruf ataf. Wa tusta'malu li mutlaqil jam'i wa ta'ti qabla al-ismi aw qabla al-fi'l. Bahwasanya fungsinya ini untuk mutlaqul jama'. Yakni dia menunjukkan makna jama' tanpa diketahui urutannya. Dan dia bisa mengatofkan isim ataupun fi'il. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, huruful atfi hiya allati tusyarriku ma baina qablaha wa ma ba'daha fil i'rab. Bahwasanya huruf ataf ini yang menggabungkan i'rab, ya, menggabungkan dari sisi hukum i'rab antara lafaz sebelumnya dan lafaz setelahnya. Ya. Nah, inilah yang membedakan antara huruf wawu dari huruf ataf lainnya. Kata Ibnu Taimiyah, ammal wawu fatadullu ala mutlaqit tasyriki wal jam'i. Adapun wawu, ia menunjukkan penggabungan secara mutlak, artinya tidak dibatasi waktunya dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu. Dan kalaupun diketahui urutannya, namun bukan itu yang hendak disampaikan oleh pembicara. Misalnya ada seorang mengatakan Ja'a Zaidun wa Amr. Ja'a Zaidun wa Amr. Meskipun dia tahu bahwa Amr itu lebih dahulu datang daripada Zaid. Akan tapi bukan itu yang hendak menjadi fokus pembicaraannya. Yang ingin disampaikan dan yang terpenting adalah keduanya sama-sama telah datang. Berbeda dengan thumma, kalau dia mengatakan Ja'a Zaidun thumma Amr, maka sejatinya yang mengatakan tersebut hendak memfokuskan pada urutannya, siapa yang datang terlebih dahulu. Hal ini disebabkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa wawu itu juga menunjukkan litartib, menunjukkan urutan. Di antaranya adalah al-farra. Di antara ulama tersebut adalah al-farra. Kata beliau, di antara dalil bahwasanya wawu ini juga litartib adalah firman Allah Ta'ala, irka'u wasjudu. Irka'u wasjudu. Rukuklah kalian dan sujudlah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mendahulukan sujud daripada ruku'. Akan tapi jumhur ulama menyebutkan bahwa pada ayat ini Allah Ta'ala tidak hendak menunjukkan urutannya. Meskipun kita tahu bahwa ruku' ini dilakukan sebelum sujud. Akan tapi dalam konteks ini, pesan yang ingin disampaikan adalah keduanya sama-sama perintah yang harus dilakukan. Nah, di sini beri contoh oleh penulis, hadara Ahmadu wa Sa'idun wa dhahaba ilal hadiqah. Kemudian yang kedua adalah wawul jar, dan wawul jar ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan wawul qasam dan ada yang disebut dengan wawu rubba, yang mana keduanya sama-sama memiliki amalan yang sama, yaitu jar. Wawul qasam sejatinya dia adalah pengganti ba'ul qasam, karena asalnya huruf qasam itu adalah huruf ba. Bisa diganti dengan waw karena memang keduanya sama-sama huruf bibir, yang mana makna dari ba'ul qasam itu adalah ilsaq wal jama'. Yakni ketika seseorang mengatakan wallahi uhibbuk, sejatinya dia ingin mengutarakan bahwasanya sumpahku ini menyertai ucapanku. Itu makna ilsaq, yaitu menyertai atau mendampingi. Di sini disebutkan oleh penulis wa ta'ti qabla al-muqsam bihi. Dia wawul qasam ini muncul sebelum
lafaz yang dijadikan sebagai sumpah tersebut. Misalnya Allah, lafaz Allah, hayat, ya, hak, dan yang lainnya. Atau sebagaimana dalam Al-Quran banyak sekali lafaz untuk sumpah. Contohnya, wa haqqika la ukrimannak. Demi hakmu aku akan memuliakanmu. Kemudian wawu rubba. Ba'da hadfiha. Maksudnya ba'da hadfi rubba. Syaratnya adalah setelah rubba ini dimahdhufkan. Karena wawu ini penggantinya. Wa tadkhulu 'ala al-ismi an-nakirah. Dia masuk kepada isim nakirah sebagaimana kam. Karena rubba ini adalah kebalikan dari kam. Yakni kam bermakna banyak, rubba bermakna sedikit. Itu asalnya. Meskipun Sibawayh mengatakan di kitabnya bahwa rubba juga terkadang orang Arab ya menggunakannya sebagai takfir sebagaimana kam. Ya, namun asalnya adalah lit taklil. Contohnya walailin kamaujil bahri arkha suduluhu. Betapa banyak malam bagaikan ombak di lautan, yakni dia menurunkan atau ya menguraikan tabirnya atau menurunkan tabirnya. Di sini penulis mengisyaratkan bahwa wawu ini bisa menjarkan dengan sendirinya. Dan ini adalah pendapat Kufiyun. Karena pendapat ulama lain mengatakan bahwa yang menjarkan itu adalah rubba yang mahdhuf. Ya, namun di sini penulis tidak mengisyaratkan demikian, maka beliau lebih memilih pendapat Kufiyun. Ya, berikutnya ada wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah ya jelas ini maknanya adalah ma'a. Tentu dia menjamak. Wa tufidul musahabah wa yakunu al-ismu alladhi yaliha maf'ulan ma'ah mansuban. Dia menasabkan isim setelahnya ya sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Contohnya istaiqadtu wa tulu'al fajr. Aku bangun pagi ditemani terbitnya fajar. Kemudian yang terakhir ada wawul hal. Wawul hal yang pernah kita bahas. Tarbitu baina sahibil hal wa baina jumlatil hal. Ya, fungsinya adalah mengikat. Ya, mengikat antara jumlatul hal dengan sahibnya. Wa takunul jumlatul lati taliha fi mahalli nasbin hal. Ya. Mithlu zurtuhu wa huwa yasta'iddu lis-safar. Aku mengunjunginya dan dia dalam keadaan bersiap-siap untuk safar. Baik, kemudian pembahasan berikutnya adalah huruf ya. Dan pembahasan tentangnya ini sebetulnya telah kita ulas panjang lebar di bab ad-dhamair. Dan di sana juga kita bahas ya mutakallim, kemudian ya mukhatabah, kemudian juga huruf mudhara'ah kita bahas. Ya, termasuk ya yang ada pada musanna dan jamak. Ya, yang belum hanya ya'un nasab. Secara umum huruf ya adalah huruf yang ringan karena letaknya yang berada di tengah mulut. Itu sebabnya muannas disimbolkan dengan huruf ya karena ia lafaz-lafaz muannas adalah lafaz yang berat karena biasanya ada tambahan dari lafaz mudzakkar. Ya, sebagaimana muannas itu juga tidak pernah diberi tanwin. Tujuannya apa? Untuk meringankan. Maka sama ya ini disimbolkan untuk muannas ada tujuannya untuk meringankan. Demikian juga ya ini jadikan tanda nasab dan juga jar sebagai lawan dari rofa yang mana dia adalah huruf yang berat. Sehingga untuk huruf ya ini izinkan saya hanya membacakan dan menerjemahkan saja. Dan untuk lebih lengkapnya silahkan merujuk kepada e-book atau buku atau juga rekaman pembahasan mengenai ad-dhamair. Al-ya'u takunu imma dhamiran au harfa. Kemungkinannya hanya dua sebagaimana waw, yaitu dhamir atau huruf. Wal ya'ud dhamir takunu ala wajhain. Akan tapi huruf ya ini jadi dhamir pada dua tempat. Yang pertama ya'ul mutakallim. Dan ini pernah kita bahas, ya'ul mutakallim pernah kita bahas mengapa dipilihnya huruf ya, silahkan merujuk pada bab ad-dhamair.
tattasilu bil fi'l al-madhi wal mudhari' wal amr wa takunu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Artinya ya ini bisa melekat pada semua jenis fi'il dan i'rabnya adalah fi mahalli nasab sebagai maf'ul bihi. Wa yafsilu daiman baina wa bainal fi'li nunun tusamma nunul wiqayah. Dan kita pernah bahas juga mengenai nunul wiqayah, apa fungsinya dan kapan saja dia digunakan, itu pernah dibahas di bab ad-dhamair. Contohnya syakaroni, yashkuruni, ushkurni, al-ya'u fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Aw tattasilu bil ismi wa takunu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Bisa juga dia melekat pada isim dan ketika itu dia adalah fi mahalli jar mudhaf ilaih. Dan asalnya memang ini. Ya mutakallim asalnya adalah fi mahalli jar. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam As-Suhaili. Adapun al-ya'u fi mahalli nasbin itu adalah far'un. Dia adalah turunannya. Contohnya kitabi, qalami, al-ya'u fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini juga pernah kita bahas di bab ad-dhamair. Aw tattasilu bi inna wa akhwatiha wa takunu fi mahalli nasbin ismu inna. Dia juga bisa fi mahalli nasab ketika melekat dengan huruf, yaitu huruf nasab. Contohnya inni muqtani'un bi ra'yik. Aku menerima pendapatmu. Al-ya'u fi mahalli nasbin ismu inna. Aw tattasilu bi ba'dhi hurufil jar. Ya, bisa juga melekat pada huruf jar seperti marrabi. Kemudian isim yang kedua yaitu ya'ul mukhatabah. Dia adalah dhamir. Dan ini pernah kita bahas juga di bab dhamair. Meskipun ada ulama di antaranya Al-Akhfash yang mengatakan bahwa ya'ul mukhatabah ini adalah huruf. Ia bukan dhamir. Jadi dia masuk ke dalam kategori huruf. Sebagaimana apa? Ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta'ut ta'nits as-sakinah tidak pernah kita katakan dia adalah dhamir. Dia adalah alamatut ta'nits. Sebagaimana juga ya'ul mukhatabah alamatut ta'nits. Itu adalah pendapat Akhfash yang menyelisihi jumhur ulama. Tattasilu bil fi'lil mudhari wa fi'lil amr. Ya mukhatabah ini hanya ada pada dua fi'il selain daripada fi'il madhi. Wala tattasil bil fi'lil madhi wa takunu dhamiran lil mukhatabati al muannatsati al mufradah wa tu'rabu fi mahalli raf'in fa'il. Mithlu takumina qumi. Ya, ini contoh ya mukhatabah pada fi'il mudhari dan amr. Kemudian ammal ya'ul harf. Ya yang huruf fatakunu ala arba'ati awjuh. Ada pada 4 tempat. Yang pertama ya'ul mudhara'ah. Ya'ul mudhara'ah ya pada huruf pada fi'il mudhari. Wa ta'ti fi awwalil mudhari lil ghaib al mufradi wal muthanna wal jama' walil ghaibah fi jam'il inath. Dan ya mudhara'ah ini ya mudhara'ah ini adalah asal pada dhamir ghaib. Ini pernah kita bahas. Mengapa dhamir ghaib ini dipilihkan simbolnya dengan ya, dengan huruf ya. Ya, itu dibahas di bab ad-dhamair panjang lebar. Silakan merujuk ke sana. Contohnya yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yaktubna. Kemudian yang kedua ya'ut tasniyah. Wa hiya alamatu nasbin aw jarrin. Aw jarril ismil mutsanna wa takunu sakinatan wa maftuhun ma qablaha. Ya, dia adalah tanda nasab dan jarnya isim mutsanna. Ya, cirinya adalah sebelumnya sukun. Cirinya adalah dia sukun, yakni ini ya sukun dan sebelumnya difathahkan. Contohnya ra'aitu muhandisaini wa marartu bi muhandisaini. Kemudian yang ketiga ada ya'ul jama', wa hiya alamatu nasbin aw jarri jam'il mudzakkar salim wa takunu sakinatan maqsurun ma qablaha. Ya, ini juga ya ini sebagai tanda nasab dan jarnya jam mudzakkar salim. Contohnya ra'aitul
muhandisina wa marartu bil muhandisin. Dan yang terakhir adalah ya'un nasab. Ya'un nasab. Untuk nasab ini juga dipilihkan huruf ya karena ringannya. Karena memang huruf yang paling pas untuk digunakan sebagai tambahan itu adalah huruf-huruf ringan, yaitu huruf layin, huruf mad, dan juga huruf nun. 4 huruf ini, yaitu nun, waw, ya, dan alif. Ya, meskipun yang paling utama adalah yang 3 huruf mad. Kalau dia dengan nasab ini diakhiri dengan alif, tentu akan tertukar dengan isim maksur. Kalau dengan waw, maka waw ini adalah berat